Scan pertama. Berita kekalahan Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Yang saya dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang tak ada lagi wewenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Scan kedua. Peristiwa Rengas Dengklok. Babak awal, perdebatan golongan tua dengan golongan muda. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Soleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 17, Jakarta, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian tahu tentang berita kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana engkau tahu tentang itu? Saya mendengarkan radio Jepang bersama Sukarni dan Syahrir. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua untuk membicarakan hal itu. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Wikana dan Hairul, kalian pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bu. Ini batang leherku, seret aku ke pojok itu sekarang, dan potong leherku malam ini. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tidak ada lagi yang berkuasa di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Banyak rakyat yang menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita menghadapi Belanda yang hendak berkuasa di negara ini. Jika saudara tidak setuju apa yang saya katakan dan saudara mengira telah mempang kekuatan diri sendiri, mengapa datang kepada Soekarno untuk meminta diproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Mengapa harus menunggu janji manis itu, sedangkan Jepang sendiri kalah dalam perang sucinya? Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan pasukan armada Jepang. Coba perlihatkan padaku mana bukti kekuatan yang kau perhitungkan itu. Apa tindakanmu jika untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika seandainya terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana cara kita untuk berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu selama ini, Bu. Baiklah, berikan kami waktu untuk berhenti sebentar. Bagaimana ini? Pemuda menuntut untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi kita tidak boleh juga, Babu. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali melawan negeri ini. Selain itu, mengenai kemerdekaan, sebaiknya kita bahas di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan dan mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti semuanya kita setuju. Setelah kami berundi,
kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Baik. Babak 2. Penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta oleh para pemuda. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan para pemuda dan pengaruh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut bersama kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan dari ancaman bentrok rakyat dan Jepang. Baiklah, kami itu. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda terus serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, Nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei, Nak. Maaf, saya Pak. Tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baik, kalau begitu mari ikut saya. Babak 3. Perundingan dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Nah, sekarang jelaskan kenapa kalian semua membawa kami ke sini. Maafkan atas kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari kami sudah katakan kepada kalian, kemerdekaan akan dibicarakan kembali dalam sidang PPKI? Memang benar adanya. Kami berpendapat, mengapa harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. PPKI itu kan bentukan Jepang. Kami ingin memproklamasikan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih belum siap dan kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat yang terbelenggu bertahun-tahun oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan masalah ini dengan seadil, tidak ada ketegangan, oke? Oke. Mengerti perhitungan Anda berdua mengenai proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkannya dengan matang, tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Lagi pula apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Apakah kita bisa? Apa kita semua harus melakukannya? Tentu mungkin, Bung, asal kita mau berusaha. Pasti kita akan temukan jalan keluarnya. Lagi pula pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan Jepang dan sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan melaksanakan proklamasi tanpa ada campur tangan dari Jepang. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Baiklah, kami setuju. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa bantuan campur tangan negara Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Para pemuda di Jakarta sudah bersiap. Jika memungkinkan, ya kita akan melaksanakannya esok pagi. Scan 3. Rumah Laksamana Maeda. Perumusan teks proklamasi.
tanggal 16 Agustus 1945 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya. Tapi hari sudah malam. Tidak mungkin juga Jepang mengizinkan kita untuk membahas hal itu. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Selamat malam, ada apa, Bu? Maaf, kami mengganggu waktu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu masuk. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maeda. 3 eksponen pemuda, yaitu Sukarni, Sudiro, dan B.M. Dia, menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan mendatangani naskah proklamasi. Sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan bentukan Jepang. Lagi pula, kita sudah bersepakati akan memproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah di antara kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh menyebut, kita harus beda dengan bangsa lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini berkat jasa-jasa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani teks ini cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Muhatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Selain yang bagus, bagaimana? Tolong kau ketik teks proklamasi ini. Jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bu. Sayuti pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Alhamdulillah, akhirnya semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya dalam keadaan yang sangat menguras pikiran ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan untuk bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apakah Bapak sudah punya rencana bagaimana proklamasi esok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tapi kan kita tidak punya bendera, bagaimana? Oh iya, Bapak lupa. Bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkannya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Buatlah sesederhananya saja. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, kalau begitu Ibu punya ide. Bagaimana kalau benderanya kita namakan Sang Saka Merah Putih?
Ide yang bagus. Sang saka dan warnanya merah putih menjadi sang saka merah putih. Brilian. Baiklah, kalau begitu, sana Bapak bersiaplah untuk menyiapkan pidato yang esok akan dibacakan. Ya, baiklah. Sekian 4. Proklamasi Kemerdekaan. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera ini sebagai tanda langkah awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hai kalian, tolong jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkannya pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap, Bung. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A.A. Maranis, HOS Cokro Aminoto, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, dan Muhammad Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemudian dikibarkanlah bendera sang saka merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menadanya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan